Perkenalkan, nama saya Fidela Chaya Sandani. Saya akan menjelaskan tentang teori biografi Melanie Klein, yang kedua teori relasi objek, dan yang terakhir adalah kehidupan psikis pada bayi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Melanie Klein. Melanie Reise Klein lahir pada tanggal 30 Maret 1982 di Wina, Austria. Ia merupakan anak bungsu dari 14 bersaudara. Klein percaya ia lahir sebagai anak yang kehadirannya tidak direncanakan. Keyakinan inilah yang membuatnya merasa ia ditolak oleh orang tuanya. Hubungan Klein di awal kehidupannya merupakan hubungan yang tidak sehat. Ia merasa diabaikan oleh ayahnya dan hubungan dengan ibunya sangatlah kaku. Ia memiliki kedekatan dengan kakaknya, yaitu Sidonie. Namun saat Klein berusia 4 tahun, Sidonie meninggal. Setelah kematian Sidonie, Klein dekat dengan kakak laki-lakinya, yaitu Emmanuel. Klein mengagumi dan terobsesi dengannya. Obsesi inilah yang berpengaruh pada kesulitannya membina hubungan dengan laki-laki. Pada usia 18 tahun, ayah Klein meninggal dan diikuti oleh Emmanuel setelah 2 tahun kemudian, yang membuat Melanie terguncang. Melanie menikah dengan Arthur Klein, seorang insinyur teman Emmanuel. Pernikahan ini diyakini oleh Melanie sebagai penyebab kegagalannya menjadi dokter, yang membuatnya menyesal karena tidak mencapai tujuannya. Pernikahan Klein tidaklah bahagia. Melanie menghindari hubungan seksual dan tidak ingin hamil. Namun begitu, ia memiliki 3 anak. Pada tahun 1909, Klein dan keluarganya pindah ke Budapest. Dan pada saat ini ia bertemu dengan Sander Fretzig, yaitu anggota lingkaran dalam Freud, yang mengenalkan Melanie kepada dunia psikoanalisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori relasi objek. Teori ini merupakan turunan dari teori insting milik Freud, namun terdapat 3 perbedaan, yaitu yang pertama, teori relasi objek milik Melanie lebih menekankan pada pentingnya pola yang konsisten dalam hubungan interpersonal, sedangkan teori insting Freud lebih menekankan pada dorongan biologis. Yang kedua yaitu teori relasi objek milik Melanie Klein cenderung lebih maternal, yaitu dengan menekankan keintiman dan pengasuhan ibu, sedangkan teori insting milik Freud bersifat paternalistis, yaitu menekankan pada kekuatan dan kontrol ayah. Yang ketiga yaitu teori relasi objek memandang kontak dan hubungan antara manusia sebagai motif utama tingkah laku manusia, bukanlah kesenangan seksual. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang kehidupan psikis bayi. Hubungan awal antara bayi dan ibunya lah yang menjadi model bagi semua hubungan interpersonal bayi di kemudian hari. Melanie menekankan pentingnya 4-6 bulan pertama. Menurutnya, seorang bayi tidak memulai hidupnya sebagai individu yang kosong, melainkan bayi membawa predisposisi untuk mengurangi pengalaman kecemasan yang dihasilkan oleh dorongan insting hidup dan insting mati. Kesiapan bayi untuk bertindak atau bereaksi seperti yang diharapkan secara filogenetis merupakan faktor bawaan. Konsep ini juga disetujui oleh Freud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Martiano dari kelompok 11. Di sini saya akan menerangkan materi tentang kehidupan psikis pada bayi. Yang pertama yaitu fantasi. Walaupun baru lahir, seorang bayi memiliki kehidupan fantasi atau khayalan yang aktif. Fantasi ini merupakan gambaran psikis dari insting id yang tidak disadari. Dinamika kehidupan fantasi pada bayi. Klein tidak mengatakan bahwa bayi yang baru lahir bisa merangkum pemikirannya melalui kata-kata. Maksudnya, sejak masih sangat kecil, bayi memiliki gambaran ketidaksadaran dari baik dan buruk. Contoh, bayi yang tertidur dengan menghisap jarinya
sedang berfantasi bahwa ia menghisap puting payudara ibunya, positif atau baik. Dan bayi yang kakinya menendang, ia sedang berfantasi bahwa ia sedang menendang payudara ibunya, buruk atau negatif. Selanjutnya yaitu objek. Klein sependapat dengan Freud, yaitu manusia memiliki dorongan atau insting bawaan yang tentu saja memiliki objek, yaitu objek dorongan lapar untuk mendapatkan payudara yang baik, dan objek dorongan seksual. Bayi mencapai struktur psikis pada objek eksternal seperti tangan dan wajah ibunya. Mereka juga berkhayalan, menginternalisasikan objek dalam bentuk konkret dan fisik. Contohnya, anak yang mengintroyeksikan sang ibu percaya bahwa ibunya akan selalu ada di dalam dirinya. Baiklah, selanjutnya yaitu posisi. Menurut Klein, bayi sebagai individu senantiasa terlibat dalam satu konflik dasar antara baik dan buruk. Untuk menangani perasaan baik dan buruk, bayi mengorganisasikan pengalamannya ke dalam posisi-posisi untuk menangani objek internal dan eksternal. Yang pertama, posisi paranoid skizoid. 3 atau 4 bulan pertama, kehidupan bayi melakukan kontak dengan payudara yang baik dan payudara yang buruk. Pengalaman yang berganti antara kepuasan dan frustasi akan mengancam ego bayi yang baru berkembang dan rapuh. Yang kedua, posisi depresif. Usia 5 atau 6 bulan, bayi memandang objek eksternal sebagai keseluruhan dan melihat bahwa yang baik dan buruk dapat pada diri seorang individu. Perasaan cemas dan kehilangan objek yang dicintai dengan rasa bersalah telah menghancurkan objek tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Natasha Hidayatul Putri, NIM 19011049 dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai mekanisme pertahanan diri menurut teori Melanie Klein. Yang pertama ada introyeksi. Introyeksi adalah khayalan yang diperoleh oleh bayi mengenai persepsi dan pengalamannya dengan objek eksternal, seperti payudara ibu. Introyeksi ini muncul ketika pertama kali bayi disusui. Bayi dengan introyeksi yang baik akan mempersepsikan objek atau puting payudara ibu dapat melindunginya, memberi kehangatan dan kasih sayang. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, ada proyeksi. Proyeksi adalah khayalan atau dorongan yang dirasakan oleh bayi, kemudian dipindahkan kepada orang lain. Contohnya, bayi memproyeksikan pandangan baik atau buruk ke orang tuanya, terutama ibu. Yang ketiga, pemisahan. Pemisahan adalah usaha bayi dalam mengembangkan gambaran yang terpisah antara dirinya yang baik dan yang buruk. Pemisahan ini dapat bersifat positif ataupun negatif. Contohnya, bayi dapat membedakan apa yang disukai dengan yang tidak disukainya. Identifikasi proyektif. Identifikasi proyektif adalah usaha bayi untuk memisahkan bagian diri yang tidak dapat diterimanya. Kemudian hasilnya akan diproyeksikan menjadi objek lain dan diintroyeksikan ke dalam diri mereka dalam bentuk yang berbeda sehingga tidak terjadi kebingungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang internalisasi. Internalisasi adalah proses memproyeksikan aspek-aspek dunia luar dan kemudian mengorganisasikan ke dalam kerangka kerja yang bermakna secara psikologis. Ada 3 internalisasi. 1. Ego. Klein tidak menghiraukan id yang terdapat pada teori Freud dan lebih mendasarkan teorinya pada ego yang sudah ada sejak awal dilahirkan. Menurut Klein, ego mencapai kematangan pada tahap yang jauh lebih awal dari yang diasumsikan oleh Sigmund Freud. Klein mendasarkan teorinya pada kemampuan awal ego untuk menghayati daya destruktif, contohnya mencintai dan mengelolanya menggunakan mekanisme pertahanan diri.
Yang kedua, superego. Semakin dewasa, superego akan menghasilkan perasaan bersalah inferior. Namun, pada anak-anak yang terjadi bukanlah perasaan bersalah, melainkan perasaan terancam. Menurut Klein, superego berkembang sejalan dengan Oedipus kompleks. Klein menolak paham Freud mengenai superego yang merupakan konsekuensi dari Oedipus kompleks. Selanjutnya, Oedipus kompleks. Oedipus kompleks terjadi bersamaan dengan tahap oral dan anal, kemudian mencapai puncaknya pada tahap genital usia 3-4 tahun. Tahap awal Oedipus kompleks melayani kebutuhan yang sama baik pada laki-laki ataupun perempuan, yaitu mengembangkan sikap positif terhadap objek yang baik atau memberi kepuasan dan menghindari atau menolak objek yang buruk atau menakutkan. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai teori Klein. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.